Di sini saya akan menjelaskan tentang kinerja atau dalam pembuatan Microsoft Access. Yang pertama, kita bisa masuk ke tabel seperti ini. Selanjutnya bisa kita tekan di sini. Kita save terlebih dahulu. Kita tulis namanya. Yang pertama adalah ID karyawan. Oke. Setelah itu kita save, akan masuk di sini database. Untuk selanjutnya sama, kita buat dulu tabelnya. Kita save terlebih dahulu, kita namai ID gaji. Sebelumnya kita close all dulu, kita masukkan datanya. Pertama, klik kanan, bisa di scene view. Setelah itu kita masukkan pertama, kita masukkan ID karyawan. Yang kedua ada nama. Bisa kita klik bawah atau kita enter, maka di sini data tab-nya akan keluar seperti ini. Kita isi dulu. Selanjutnya adalah nick. Kita bawain lagi. Selanjutnya tanggal lahir. Selanjutnya jenis kelamin. Selanjutnya alamat. Lalu jabatan. Oke. Untuk ID karyawan tetap kita pakai auto number. Nama juga kita pakai auto number. Untuk nick kita ganti ke number. Number ini gunanya yang dimasukkan bisa hanya angka saja. Tanggal lahir kita pakai date dan time. Ini ada jenis kelamin. Jenis kelamin tetap kita pakai short text. Alamat tetap kita pakai short text, dan jabatan kita juga pakai short text. Tapi pada kolom jabatan di sini kita langsung klik di log up, kita ganti agar nantinya bisa di combo box sama ID gaji. Kalau sudah di combo box, kalau kita masuk sini, kita save terlebih dahulu, lalu kita keluarkan saja. Sekarang kita klik bagian gaji, kita di scene view. Ini kita memasukkan nama adalah ID gaji. Selanjutnya ada gaji pokok, ada jabatan. Ini ada gaji pokok. Ada tunjangan. Ada insentif. Ada potongan atau iuran. Lalu ada PPh, ada 1. Jabatan tetap short text. Terus untuk gaji pokok, tunjangan, insentif, potongan, dan PPh 21 itu kita ganti ke currency. Sekarang kita ganti ke currency.
kita ganti ke currency semua. Oke, setelah currency kita cek di sini apakah sudah rupiah. Ya, oke. Selanjutnya kita jangan lupa kita save terlebih dahulu, lalu kita keluarkan. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, ini kosong-kosong karena belum diisi ya, sama karyawan juga seperti itu. Kita masuk, lalu kita close all. Tadi kita ada kelupaan untuk ID gaji tidak di combo box, jadi kita klik kanan untuk vision view, kita masuk ke jabatan tadi, kita combo box di sini. Nih, ada combo box, kita save lagi, lalu kita keluarin. Kita di ID gaji, tetap di ID gaji, maka kita klik seperti keluar seperti ada warna merah muda seperti itu, lalu kita klik create, lalu kita klik di form. Nah, kita akan membuat formnya sini agar bisa diedit nantinya, agar lebih rapi. Kita bisa klik kanan, lalu ke design view lagi, akan jadi seperti ini. Kita bisa rapikan. Tapi sebelum dirapikan, kita tandai dulu atau kita blok semuanya terlebih dahulu. Nah, apabila sudah muncul seperti warna seperti ini, kita bisa ke arrange ke remove layout. Oke. Gunanya remove layout ini untuk memisah, jadi seperti ini, kayak ini bisa dipindahkan sendiri seperti ini. Lalu kita bisa merapikannya. Sini saya gunakan agar lebih cepat rapi. Kita blok semuanya seperti ini, lalu kita tarik bersamaan. Nah, ini bisa sambil klik seperti ini, kita kecil seperti ini. Nah, setelah itu kita blok semuanya, kita stagger. Oke, sudah rapi. Kita tarik ke bawah karena kita akan menggunakan button. Dan cara penggunaan button sendiri itu kita klik ke desain, lalu di sini tombol button. Kita buat di sini tombol button. Pertama kita akan menggunakan, sebentar, proses. Sini kita akan menggunakan untuk tombol agar bisa di next dan kembali ke sebelumnya ya, back dan next. Oke, kita akan munculkan tombol backnya dulu. Jadi kita ke record navigator, kita go to review record. Nah, seperti ini, kita next. Karena kita ingin munculkan gambarnya, ini juga bisa terserah kalian. Ini bisa terserah juga, bisa menggunakan teks ataupun pictures. Tapi di sini saya menggunakan pictures. Ini tadi agar bisa memunculkan kembali, agar bisa memunculkan tombolnya ini. Selanjutnya adalah button. Kita buat button lagi. Kita akan tambahkan, kita akan menggunakan tambah data sehingga kita nggak perlu ngisi di ID gaji lagi, tapi sudah bisa mengisinya di form ini. Selanjutnya kita ke record operation, lalu kita di add new records, kita next aja. Lalu di teks kita ganti ke teks agar bisa kita
nanti bisa diganti tambahkan data. Kita langsung klik finish. Nah, seperti ini. Nanti bisa dirapikan lagi nanti. Kita button lagi. Ini. Lalu kita akan save nantinya data-data tersebut yang sudah kita masukin. Itu kita bakal save, maka kita akan klik save terlebih dahulu. Kita buat tombol buttonnya untuk save. Kita klik finish, memunculkan kembali. Mohon maaf, karena di sini saya ingin munculkan tulisan, tadi munculkan gambar ya. Nah, kalau ingin munculkan tulisan seperti ini saya ingin save atau finish. Lalu di sini saya buat lagi button. Kali ini kita gunakan untuk menghapus. Apabila ada kesalahan, jadi kita nggak perlu menghapus satu-satu. Jadi datanya dari kita nggak perlu menghapus ID, kita nggak perlu menghapus gaji pokoknya satu persatu, tunjangan, insentif, potongan atau iuran atau PBH 21 satu persatu, jadi nggak perlu. Jadi satu data bisa kita hapus langsung di sini di delete record, next, dan kita pakai teks, terusnya kita hapus, langsung finish, delete. Oke. Selanjutnya kita akan munculkan untuk selanjutnya kita akan memunculkan tombol next. Oleh karena itu kita ke record navigator, lalu di go to next record, finish. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu agar ini kan kurang rapi ya, agar rapi kita blok terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Lalu kita ke arrange, lalu kita ke tabular. Jadi bedanya tabular dengan stacks, kalau stacks ini untuk seperti ini agar rapi secara lurus ke bawah seperti ini. Untuk tabular sendiri meluruskan ke samping. Ini kita blok, kita tabular. Nah, maka itu akan rapi. Tinggal kita rapikan, sorry. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita save, kita tulis di sini. Oke, salah. Ini kita ganti terlebih dahulu ya. Kita ganti from input gaji karyawan. Kita oke, jangan lupa untuk di save. Jangan lupa juga dinamai ya. Kita ganti namanya dengan from input gaji karyawan. Oke. Setelah itu kita save, kita keluarin lagi. Sama juga dengan ID gaji. Kita klik kanan dan kita klik aja, lalu ke create, lalu kita ke from. Nah, sama seperti yang tadi, kita klik kanan, kita ke design view agar bisa dirapikan. Oke, kita ganti dulu namanya di sini,
from input karyawan. Jadi kita blok seperti ini. Ini kita kita ke arrange, kita remove layout lagi, kita blok, nah ini kita rapikan lagi. Oke, kita rapikan lagi. Kita mungkin oke, ini terlalu masih sedikit rapi ya. Kita rapikan terlebih dahulu. Oke, kita remove dulu, kita rapikan dulu. Oke, kita blok lagi, nah oke, udah rapi. Kita save dulu. Tadi ini ada from gaji karyawan, from input karyawan. Ternyata kita ada satu kelubaan, yaitu fotonya ya. Jadi kita balik lagi, kita save dulu, kita close dulu, kita ke bagian karyawan, design view, terus lebih dahulu foto, lalu di sini di data type kita ganti lagi di arah bawah ini, kita ganti ke attachment agar nanti foto bisa kita masukkan di sini. Oke, setelah itu kita save, kita close. Oke, kita close. Setelah kita close, kita cek lagi. Oke, kita di karyawan kita klik kanan, send view. Karena tadi kita inputnya udah salah ya, dari ID gaji, karena kita udah tadi kelupaan untuk fotonya. Jadi from input karyawan kita hapus terlebih dahulu. Sebenarnya kita ini dulu, close out. Karyawan kita hapus dulu, delete dulu. Lalu kita ke karyawan lagi, kita klik di sini create, kita ke from lagi, ulangi lagi, kita klik kanan, kita klik kanan di sini, design view, kita benerin lagi formatnya, from gaji karyawan, lalu kita tandai seperti ini, lalu kita remove out. Oke, lalu ini rapikan. Oke, kita sesuaikan. Oke, kita sesuaikan terlebih dahulu.
rapikan terlebih dahulu. Lalu fotonya kita taruh sini agar lebih rapi. Nah, udah seperti ini. Jangan lupa kita rapikan dengan kita blok dulu, kita steket lagi, steket. Dan jangan lupa untuk dimasukin buttonnya. Kita buat button di sini lagi. Caranya sama, ke record navigator, ke preview record, tutup preview record, kita finish. Nah, kita sudah itu gambar, kita bikinnya itu gambar, kita button lagi, lalu navigator kita next record, finish. Kita ke button lagi untuk membuat data, kita record operation untuk membuat data, untuk tambahan data, membuat tambahan data. Nah, oke, finish. Kita buat sini lagi button, kita record operation, kita ingin save sama seperti tadi, kita ingin save, lalu kita next. Kita bisa ganti ke teks, recordsnya terserah ya. Untuk recordsnya ini saya hapus, jadi saya save. Ini saya taruh di sini. Oke, ini kita buat button lagi, kita record operation, kita delete, next, lalu kita tekan teks, terus finish. Oke, kita arrange tabular, sorry. Oke, kita rapikan lagi sedikit, kita geser. Oke, kita geser ke bawah. Oke, seperti ini. Oke, sudah. Kita bisa ganti warnanya, kita save, kita Ctrl A dulu. Kita ganti formatnya agar lebih rapi. Oke. Dan apabila ingin mengganti warna, klik kanan, kita pakai fill back color, lalu bisa kita ganti warnanya sesuai dengan keinginan kita. Ini warna yang kita sukai. Sini saya pakai abu-abu. Lalu di sini juga bebas. Di sini hitam. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini terserah kalian. Ini bisa diganti-ganti sesuai dengan keinginan. Jadi bisa dirubah-rubah warnanya sesuai dengan keinginannya. Terus selanjutnya kita jangan lupa untuk save agar tidak hilang. Lalu kita close. Maka hasilnya akan seperti ini. Di sini kita bisa masukkan foto.
Cara masukkannya kita klik yang ini. Nah, kita klik di add, maka bisa kita masukkan. Oke, selanjutnya sebelum kita masukin untuk nantinya kita isi untuk datanya, kita buat formatnya terlebih dahulu. Maka kita akan ke input gaji. Sebenarnya kita keluarkan dulu, kita save dulu, kita keluarkan, kita close, kita ke input gaji karyawan. Kita akan buat kita ke gaji dulu. Kita akan buat untuk query design. Kita akan buat query desainnya dulu. Kita klik query design, kita masukkan untuk ID gaji karyawan dan klik lagi seperti ini. Kita sambungkan terlebih dahulu ya kepada jabatan. Jadi lari-lari jabatannya. Oke, udah kita nyambung. Lalu balik masukkan jabatan. Lalu kita masukin nama. Lalu gaji pokok, tunjangan, insentif, potongan. Lalu PPh 21. Untuk rumusnya sama, klik kanan, lalu win. Ini kita tulis gaji bersih T2 kurung buka, kita pakai kurung tutup yang ini, lalu kita tulis, misalkan tulisannya sama seperti yang ada di bawah ini, gaji pokok, kita tutup, tambah. Kenapa kita tambahkan? Karena gaji pokok, tunjangan, dan insentif sifatnya itu menambah, sedangkan potongan iuran dan PPh 21 itu sifatnya mengurangi. Oke, kita akan tambah. Kita kurung buka yang sama seperti sebelumnya. Kita tulis di sini tunjangan, tutup, kita tambah insentif, jangan lupa untuk kita tutup dulu ini. Kita buka dulu, terus kita tutup sini, kita kurangi ini, kita buka dulu potongan atau iuran, lalu kita tutup, lalu tambah. Kita kurangi PPh 21 tadi, kita masukin PPh 21 dalam rumus PPh 1, tutup, lalu kita tutup lagi seperti ini. Lalu kalau selesai kita langsung klik OK, akan jadinya seperti ini. Setelah itu kita klik di sini dan kita save aja, kita ganti namanya ke query gaji di karyawan. Oke, setelah itu kita save, lalu kita close saja. Kita close juga, akan muncul query gaji di sini. Nah, maka akan muncul seperti ini dan gaji bersihnya akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan ke create. Kita akan melakukan report agar kita bisa
menyusun slip agar kita bisa membuat untuk slip gajinya, agar nantinya pada slip gaji itu bisa kita cetak. Oke, kita klik report di sini. Oke, maka hasilnya seperti ini. Kita klik kanan saja pada design view, maka akan muncul seperti ini. Ini lalu kita di sini kita rapikan. Jadi lebih mudah kita ini, kita klik ini. Nah, oke, sama seperti ini tuh. Kita blok dulu, lalu kita trigger. Nah, seperti ini kita bisa blok lagi, lalu kita remove view. Nah, karena di sini pada page header kita akan hanya akan memasukkan jabatan, nama, dan pokok. Gaji pokok, maka kita akan alihkan untuk ketiga itu ke atas ini. Kita luruskan. Terus selanjutnya untuk sisanya akan kita taruh di bawah. Sebelumnya kita remove dulu agar bisa. Luruskan terlebih dahulu. Bila sudah lurus, harus saya sesuaikan. Dan di sini saya akan menarik garis untuk sebagai pemisah antara keduanya. Kita klik seperti ini. Oh ya, untuk garisnya kita klik sini. Nah, garis ini akan muncul seperti ini. Nah, agar bisa tebal, kita ke format, lalu ke space outline, kita klik bagian sini, kita lens thickness, lalu kita tebalkan. Automate. Oke. Apabila sudah seperti ini, di sini selanjutnya kita akan masukkan kita akan masukkan untuk penerima dan juga nama. Jika masukkan nama, pertama kita masuk lagi ke desain, lalu kita ke ini, ke label, kita klik, lalu kita buat di sini, kita tulis penerima. Oke, kita klik sini, taruh di tengah, kita klik format. Ini belum ya, kita klik format pada tengah, lalu agar bisa memunculkan namanya secara otomatis, kita ke back, kita ke desain, kita kembali ke desain, lalu ke add executives files, kita klik aja. Kita klik di sini, kita klik nama karena kita butuh yang memunculkan kembali kotak namanya. Kita klik aja nama, akan muncul seperti ini. Di sisi seperti ini. Ini kita hapus saja. Ini kita close.
lalu kita geser. Kita geser aja, kita rapikan. Kita rapikan. Oke, setelah kita rapikan, setelah kita susun, lalu kita save terlebih dahulu. Save. Sini kita bisa tulis slip gaji karyawan. Oke. Lalu klik kanan, save. Lalu kita bisa close all. Maka di slip gaji karyawan akan muncul seperti ini. Nah, ini sedikit ada jadi permasalahan kenapa kok sini nggak ada kotak ya. Nah, caranya agar ada kotak, berarti tadi kita ada sedikit kesalahan, jadi kita balik ke slip gaji karyawan, kita ke design view, kita hapus, kita blok saja, kita arrange, kita hapus saja bagian ini, hapus, lalu kita munculkan kembali di add excites fields tadi, kita klik, lalu kita yang munculkan kembali jabatan dan namanya di bawah. Oke, kita blok, kita ganti ke atas. Nah, agar lebih rapi kita langsung blok seperti ini, lalu kita ke arrange dan stacks, akan jadi seperti ini. Agar lebih rapi kita remove layout lebih dahulu, kita rapikan terlebih dahulu. Oke. Oke. Apabila sudah rapi, apabila sudah dianggap rapi, maka kita bisa klik bagian sini, kita save terlebih dahulu, lalu kita close. Nah, kita coba lagi lihat, oh di sini bisa dilihat kotaknya terbalik. Kita balik lagi ke slip gaji karyawan, ke design view, maka kita akan balik ini. Nah, di sini kita tahu melenceng, kita blok lagi, kita ke arrange dan kita ke stiker, rapikan. Oke, sudah rapi, klik kanan lalu save lagi, lalu kita close, klik sini, dan sudah muncul ini seperti ini. Jadi langkah selanjutnya kita bisa langsung untuk mengisi ini from ID karyawan agar nantinya bisa kita cetak seperti itu. Di sini kita sudah masuk di form input karyawan. Namun sebelum kita mengisi untuk form input karyawan, ada satu hal yang terlupakan, yaitu ID gaji kita tidak dimasukkan ke slip karyawan. Di sini tidak ada ID gaji karena kita kelupaan. Jadi kita bisa masukkan lagi ID gajinya. Pertama kita close out lebih dahulu, lalu kita masuk ke query gaji, kita klik kanan lalu ke design view. Sini kita bisa rubah, kita kopas saja.
taruh sampingnya seperti ini. Jangan lupa untuk dicentang. Lalu di sini kita ubah di sini saja pada atasnya. Ini kita ganti ID gaji, lalu tunjangan kita ganti ke gaji pokok. Untuk insentif kita kita ganti ke tunjangan. Potongan dan atau iuran kita ganti ke insentif, lalu PPh 21 kita ganti ke potongan iuran, dan sini kita masukin ID gaji. Ini sini masukkan P21. Oke, setelah itu kita save, kita close, kita kembali lagi pada slip gaji karyawan. Lalu kita klik kanan dan kita masuk ke desain view. Kayak ini tadi, sedikit ke bawah kan. Lalu untuk gaji pokok, jangan lupa untuk ini sudah remove ternyata. Oke, kita ambil di sini. Lalu bagaimana cara kita masukkan ID gajinya? Kayak kita masuk ke desain, ke ADD extinguish, lalu kita ke ID gaji. Di sini kita bisa klik 2 kali, akan muncul ID gaji di sini. Kita blok, lalu kita blok, lalu kita ganti, kita masukkan di sini. Lebih mudah kita blok segini, lalu kita klik stack. Terapkan dulu. Setelah dirasa sudah rapi, kita bisa save dulu, lalu kita bisa kembali, kita cek, dan digaji sudah ada di sini. Langkah selanjutnya kita isi ID karyawannya terlebih dahulu. Semuanya yang tadi kita close dulu, kita isi saja nama. Untuk data pertama saya akan mengisi sesuai nama saya.
Lalu untuk mengisi foto, kita bisa klik kotak ini yang tadi sudah kita atur sebagai attachment. Kita klik kotaknya, lalu di sini kita klik bagian ini atau gambar ini, lalu edit add ini bisa kita klik, memasukkan foto, kita klik OK. Nah, ini kan terlalu kecil ya, itu bisa kita edit lagi di Design View, sesuaikan saja. Oke, sudah pas. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah kita isi dan sudah kita masukkan fotonya, lalu setelah kita isi semuanya, kita klik save lebih dahulu. Kita klik save. Apabila ingin menambah untuk input karyawan, maka bisa klik tambah. Kalau ingin mengembalikan ke form yang tadi sudah kita isi, maka kita bisa klik seperti ini. Gitu. Kalau kita ingin menghapus, kita tidak sesuai seperti yang kita mau. Kalau seumpamanya ingin dihapus, kita bisa klik delete seperti itu. Lalu setelah kita mengisi di form input karyawan, maka data tersebut akan masuk di ID karyawan. Nah, semuanya akan masuk di ID karyawan secara ini. Untuk pertama kita akan isi satu nama terlebih dahulu, dan kita juga akan isi ID gajinya untuk nantinya yang dapat kita coba untuk print. Terus awal aja kita isi untuk from gaji karyawan. Oke, kita masukin jabatannya sebagai direktur. Untuk gajinya 15 juta. Selanjutnya untuk tunjangannya sebesar 1 juta. Lalu insentifnya sebesar 1.500.000. Selanjutnya untuk potongan atau iurannya sebesar 1 juta. Lalu untuk PPh 21-nya sebesar 1.195.800.000 rupiah. Lalu datanya jangan lupa di save biar nantinya bisa terdeteksi di titiknya akan keluar gaji bersih seperti ini, kurang lebih seperti ini. Ini juga akan masuk di ID gaji, dan selanjutnya juga akan terdeteksi pada query gaji seperti ini, dan akan muncul gaji bersihnya seperti ini. Nah, ini kita close out terlebih dahulu. Oke. Karena kita ingin mencetak
karena kita ingin mencetak agar kita mengetahui bagaimana cara untuk mencetak gaji karyawan, agar nantinya kita bisa berikan kepada karyawan bahwa apa-apa aja yang karyawan dapatkan dan apa-apa aja yang harus dikurangi dari gaji mereka, seperti itu. Pertama kita klik kanan terlebih dahulu, kita masuk ke design view, lalu kita ke button, kita pada ini, kita ke record operation, lalu ke print record, kita next. Kita bisa gambar print ataupun bisa tulisan print. Di sini saya akan pakai gambar. Finish, lalu kita edit begini. Di sini masih menyatu, kita blok terlebih dahulu, lalu kita ke arrange, kita remove layout, kita pindah terlebih dahulu. Kita pindah seperti ini, agar terlihat rapi. Kita tabular, kita geser, lalu kita klik kanan lagi untuk save. Kita close, lalu kita masuk lagi ke masih belum bisa karena kita belum memberikan perintah kepada print records-nya tadi. Jadi kita klik kanan terlebih dahulu ke design view, kita akan berikan perintah kepada printnya atau gambar print di sini. Klik kanan, kita masuk ke event, lalu kita pilih di sini open report, kita klik sini, maka akan keluar seperti ini. Di atas kita ganti slip gaji karyawan. Ini di Windows mode kita tetap pakai yang normal, lalu kita masukkan rumusnya. Kita pakai, misalkan kita buka kurungnya pakai yang ini, terus masukkan jabatan sama dengan, kita kurung lagi forms, lalu di sini kita isi terlebih dahulu. Setelah tadi sudah kita buat untuk printnya, kita isi terlebih dahulu.
Untuk tanggal ini. Jenis kelamin, kita tambahkan data, kita masukkan dulu. Untuk kita akan mengisi form input karyawan terlebih dahulu.
form untuk karyawan sudah kita masukkan seluruh datanya. Akhirnya set kita close. Terus selanjutnya kita masukkan input gaji karyawan.
untuk konflik belajar banyak sudah diisi semuanya. Asal kelas di sini data-data yang sudah dimasukkan tadi, ini juga data-data karyawan-karyawan yang sudah disebutkan. Ini dari yang tadi memang gaji pokok, kemudian bisa pertanyaan juga satu dan diskusi. Akan kering kita coba